Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari Novia Witesari yang belum lama ini menggemparkan jagat media. Diduga mengalami depresi, hingga ia pun nekat mengakhiri hidupnya di pusara sang ayah. Bernama lengkap Novia Witesari Rahayu, berumur 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswi di pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Diketahui dirinya memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan hal itu terlihat dari unggahan di akun Facebooknya. Hingga di bulan Oktober 2019, ia pun bertemu dengan seorang polisi bernama Randi Bagus di sebuah acara pembukaan distro baju di Malang. Sama-sama menunjukkan ketertarikan. Mereka pun saling bertukar nomor dan kemudian mulai menjalin kisah asmara. Yang kemudian diketahui, lelaki tersebut bernama lengkap Randi Bagus Herisantoso, asal Pandaan, Jawa Timur. Ia merupakan seorang polisi dengan pangkat Brigadir Polisi 2 atau disingkat dengan Bribda. Selanjutnya, entah karena keterpaksaan atau memang sama-sama saling mencintai, mereka pun melakukan perbuatan terlarang, yaitu berhubungan layaknya suami istri. Randi mengaku mulai melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Sebagai akibat dari perbuatan terlarang itu, Novia pun akhirnya hamil. Namun ketika ia meminta pertanggungjawaban, pria tersebut justru memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Usia kandungan di saat itu masih awal, masih dalam usia mingguan. Dan di saat itu adalah bulan Maret 2020. Meskipun diperkirakan jiwanya sudah tertekan karena hal itu, namun setelahnya hubungan mereka masih terus berlanjut. Mereka juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal itu mereka lakukan di kos, juga kadang di tempat penginapan. Dan akhirnya, hal yang tidak diharapkan pun terjadi untuk kedua kalinya. Novia kembali hamil. Namun kali ini, ia lebih tegas untuk meminta pertanggungjawaban. Di bulan-bulan awal kehamilannya, ia menolak paksaan dari Randi. Ia bahkan datang ke keluarga Randi, meminta mereka untuk memberikan pertanggungjawaban. Tak jauh berbeda, keluarga Randi awalnya mengatakan akan bertanggung jawab. Namun di pertemuan selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kakak Randi masih belum menikah dan mereka tidak diperbolehkan untuk melangkahinya. Hal ini pun semakin membuatnya frustasi. Sempat ia berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kian hari kandungannya juga semakin membesar. Pada bulan Agustus 2021, usia kandungan di saat itu sudah mencapai 4 bulan. Putus asa dengan janji manis dari Randi, ia pun akhirnya mengikuti apa yang mereka inginkan. Kembali menggugurkan kandungan yang di saat itu sudah berusia 4 bulan. Hingga di tanggal 2 Desember 2021, seorang petugas pemakaman melihat Novia masuk ke area makam di sekitar pukul 3:30 sore. Diketahui, sang ayah dari Novia memang dimakamkan di tempat tersebut, yaitu di tempat pemakaman Islam, Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Mojokerto. Petugas tentunya mengira bahwa ia sedang berziarah. Namun ketika sedang mengecek area tersebut, dirinya pun kaget melihat seorang gadis sudah terbujur kaku di atas makam. Di sampingnya terlihat botol yang berisi cairan seperti teh. Namun bau dari cairan itu sangat menyengat. Cairan itulah yang diduga merupakan racun yang sudah Novia siapkan sendiri. Atas penemuan ini, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Jaga Dunia Maya pun merespon kasus ini dengan berbagai headline di berbagai media. Kebanyakan memberitakan penemuan gadis yang meninggal di pusara sang ayah.
Dan disinilah muncul cuitan di Twitter dari akun yang mengaku sebagai teman dekat dari Novia. Akun tersebut adalah @beloez yang mengatakan bahwa semua itu adalah akibat ulah Randi. Ia pun memaparkan semua kronologi yang diketahui. Beberapa pernyataan yang benar sesuai dengan penyelidikan polisi adalah mereka menggugurkan kandungan 2 kali. Begitu juga dengan detail usia kandungan. Informasi lainnya, pertama kali mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut, rupanya bukan sama-sama kemauan dari keduanya, melainkan Randi yang memberikan sebuah pil hingga Novia tak sadarkan diri. Itulah pertama kalinya Randi melakukan perbuatan bejatnya. Akun tersebut juga menceritakan bagaimana Novia mengalami depresi hebat. Ditolak oleh keluarga pria, juga dianggap sebagai aib dari keluarganya sendiri. Sangat disayangkan, jika pernyataan akun di Twitter itu benar, maka sedari awal Novia adalah korban dan seharusnya mendapatkan pendampingan ataupun dukungan untuk menguatkan mentalnya. Terkait dengan tekanan yang dialami oleh Novia, hal yang selaras juga ditemukan di akun Novia sendiri, yaitu story Instagramnya yang isinya adalah permohonan maaf, juga doa untuk seluruh temannya. Juga terdapat tulisan di media Quora, di mana ia meminta ibunya untuk ikhlas karena ia sudah sangat lelah. Tak lupa ia mengucapkan permohonan maaf, juga ungkapan terima kasih. Lalu bagaimana dengan nasib Randi? Menanggapi kasus yang viral ini, polisi pun langsung menahannya. Atas perbuatannya, ia pun dipecat dari kesatuan. Bribda Randi Bagus secara internal melakukan perbuatan melanggar hukum Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik, serta dijerat dengan pasal 7 dan pasal 11. Secara eksternal, ia dijerat dengan pasal 348 Jungto 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan paling lama 7 tahun penjara. Hingga saat ini persidangan masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Semoga saja keadilan bisa benar-benar ditegakkan dan ia diganjar dengan hukuman yang setimpal. Itulah kisah dari Novia Witisari Rahayu yang nekat akhiri hidupnya karena merasakan depresi hebat. Kepada kita semua, marilah jaga kesehatan mental kita masing-masing, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta memohon diberikan jalan keluar terbaik. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.